Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan ke-9 ya dengan saya Ibu Rahmawati Dianurani. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kajian penyakit infeksi endemis. Kalau kalian mendengar kata endemis berarti kalian selalu berpikir tentang penyakit apa? Penyakit flu burung dan penyakit severe acute respiratory syndrome atau infeksi saluran pernafasan akut yang sekarang sedang menjadi momok ya, sebagai gejala dari corona atau COVID-19. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang flu burung atau biasa kalian kenal H5N1 atau avian influenza. Apa sih flu burung? Flu burung itu biasa dikenal dengan H5N1 atau flu unggas, biasanya dia atau disebut bird flu atau biasa disebut avian influenza. Ini suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas. Jadi penularannya itu ditularkan melalui unggas. Oke. Kemudian apa sih penyebab dari H5N1 atau flu burung ini? Nah, di Indonesia penyebab dari flu burung ini adalah virus influenza A subtipe H5N1. Jadi kalau ada pertanyaan apa penyebab dari flu burung? Jawabannya adalah penyebab dari virus influenza subtipe H5N1. Ya. Kemudian virus influenza ini juga termasuk dari family Orthomyxoviridae atau yang terdiri dari hemagglutinin neuraminidase. Nah, kedua huruf ini biasanya diidentifikasi sebagai kode untuk flu burung yang banyak jenisnya. Nah, flu burung ini atau virus ini bisa hidup bertahan di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada 0 derajat Celcius. Jadi bayangkan tuh, virus ini nggak akan bisa hilang seketika ya. Jadi dia akan hidup di air atau hidup di lingkungan suhu yang lebih 0 derajat itu lebih, semakin dingin semakin dia akan bertahan. Jadi untuk yang virus ini dia akan menyebar baik itu melalui droplet maupun melalui udara. Oke, kemudian virus ini juga bisa mati. Jadi tenang aja, virus bisa mati dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit atau 56 derajat Celcius selama 3 jam dengan deterjen desinfektan, misalnya formalin serta cairan yang mengandung iodin. Jadi lebih sama dengan yang penyakit pandemi saat ini ya, yaitu corona. Jadi memang SARS ini adalah gejala dari corona. Jadi lebih baik kita virus ini akan mati ketika kita seperti berjemur ya. Kemudian kalau bisa tidak di ruangan yang ber-AC selama lebih dari 1 jam seperti itu. Oke, next ya. Nah, untuk cara penularannya sendiri ya dari unggas ke unggas. Jadi kalau untuk flu burung ini untuk cara penularannya dia dari kontak langsung unggas yang terinfeksi flu burung dengan unggas yang peka. Jadi dia bisa menular ketika unggas tersebut sudah terinfeksi dan akan menularkan kepada unggas yang sehat seperti itu. Kemudian bisa melalui feses atau kotoran unggas yang terserang flu burung. Itu juga hati-hati. Melalui lendir yang keluar dari hidung dan mata, melalui udara, melalui peradangan unggas, melalui makan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, kemudian yang kedua, cara penularan flu burung dari hewan ke manusia. Gimana nih? Penularan dari unggas ke manusia terjadi jika manusia itu menghirup udara yang mengandung virus flu burung atau kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi flu burung. Contohnya kalian ketika punya unggas, kalian terkena kotoran, terkena air liur yang memang unggas tersebut sudah terinfeksi. Gejalanya apa sih dari flu burung? Nah, gejala dari flu burung itu
tentunya adanya kenaikan suhu badan sekitar 39 derajat Celcius. Keluarnya eksudat hidung yang bersifat mukus atau lendir bening, batuk dan sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang, muntah, nyeri perut dan diare. Kemudian infeksi selaput mata atau konjungtivitis, sesak nafas dan radang paru-paru atau pneumonia, kemudian pusing. Ini gejala-gejala yang memang khas ya pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus, baik itu virus flu burung maupun virus SARS. Nah, tanda gejalanya apa nih pada unggas? Kita bisa melihat tuh unggas itu sehat, unggas itu terinfeksi. Nah, itu bisa dilihat dari jengger. Jenggernya berwarna biru, itu berarti mungkin tidak sehat seperti itu. Adanya borok atau luka di kaki, lendir di rongga hidung, lemas dan malas makan, atau bisa sampai unggas yang tiba-tiba kematiannya mendadak. Nah, untuk masa inkubasi dari unggas itu adalah 1 minggu. Kalau pada manusia itu 1-3 hari. Jadi masa infeksi 1 hari sebelum sampai 3-5 hari sesudah timbul gejala. Kalau pada anak sampai 21 hari. Jadi gejalanya itu kalau pada unggas bisa terlihat dari 1 minggu. Kalau pada manusia 1-3 hari. Jadi masa inkubasi, masa di mana gejala itu muncul ya. Kemudian pemeriksaan fisik, kita melihat pasti kalau dari suhunya dia pasti demam lebih dari 37,5 ya, faringnya kemerahan. Dari lab dia akan terjadi leukopenia, limfopenia, trombositominerian sampai sedang dan kadar kreatinin meningkat. Jadi kadar sel darah putihnya sel darah putihnya tinggi ya, kemudian trombositonya rendah dan sampai sedang. Kemudian kadar kreatinnya juga akan meningkat. Hasil labnya kita akan melihat dari analisa gas darah atau AGD dan elektrolit. Jadi kita melihat bisa status oksigenasi pasien, keseimbangan asam basanya dan kadar elektrolitnya. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium bisa dari PCR, kemudian dari enzim ya, pemeriksaannya atau immunofluorescence assay. Kemudian bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan itu ditentukan pasien itu termasuk curiga atau suspek, atau jadi probable mungkin, atau pasti dia terkonfirmasi mengidap flu burung. Kemudian daripada pemeriksaan radiologinya kita bisa melihat dari hasil fototorak terjadi gambaran infiltrat yang tersebar atau terlokalisasi pada paru. Jadi kalau melihat fototoraks itu ada seperti putih-putih yang menyebar, itu berarti adanya udara virus yang masuk ke dalam saluran pernafasannya. Oke, kemudian adanya proses infeksi karena virus atau bakteri di paru-paru itu biasa dikenal. Nah, kalau sudah sampai dari fototoraks terlihat infiltrat, biasanya juga akan timbul penyakit penyertanya yaitu pneumonia. Nah, tenang saja, flu burung itu bisa dicegah ya. Pencegahannya dia tentunya sama seperti saat ini ya, menjaga kebersihan diri sendiri, mandi, cuci tangan dengan sabun, terutama yang sering bersentuhan dengan unggas. Jadi kalian yang punya unggas di rumah, pastikan kebersihannya. Meskipun endemi flu burung ini sudah tidak terjadi di tahun ini atau di tahun saat ini, tapi tetap kita harus menjaga, kita tidak pernah tahu unggas tersebut itu terinfeksi atau enggak. Jadi kita harus memperhatikan diri kita, kebersihan maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian jangan lupa menggunakan APD, masker, sepatu, kacamata, topi, serta sarung tangan bagi yang biasa kontak dengan unggas. Biasanya orang-orang yang di kandang ya, peternakan itu wajib APD seperti ini, tidak hanya di rumah sakit bertemu dengan pasien yang terkonfirmasi flu burung menggunakan APD, tapi unggasnya sumbernya juga harus diidentifikasi dan harus menggunakan APD. Memilih unggas yang sehat, tidak terdapat gejala flu burung. Hindari membeli unggas dari daerah yang diduga tertular flu burung. Misalnya, di suatu tempat daerah kalian sudah tahu nih, ternyata di daerah A flu burungnya sudah terkonfirmasi flu burung. Janganlah beli di situ untuk unggasnya.
Bila ada unggas yang mati mendadak dengan tanda seperti harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur sedalam 1 meter. Jadi kalau ada unggas mati jangan langsung dibuang apalagi dimakan. Tentunya harus dibakar kemudian dikubur sedalam 1 meter dengan protokol kesehatan ya. Komplikasinya apa sih kalau terlambat? Justru pasien akan terjadi gagal nafas, gagal multi organ yang ditandai dengan gejala tidak berfungsinya ginjal dan jantung, bahkan bisa sampai kematian. Untuk penata laksananya sendiri, pasien dirawat dalam ruang isolasi tentunya kalau sudah flu burung, karena penularan bisa melalui udara atau airborne. Kemudian penularannya bisa 7 hari pertama sejak timbulnya gejala demam. Kemudian pasien dirawat di ruang rawat biasa. Biasanya dia akan setelah hasil uap nasofaring negatif berulang kali dengan PCR atau biakan. Jadi dia awalnya di ruang isolasi, tapi setelah hasil PCR-nya negatif dia bisa melalui isolasi di ruang rawat biasa. Kemudian setelah hari ke-7 demam, dia bisa sudah mulai perawatan hingga pertimbangan dokter bahwa gejalanya sudah tidak muncul lagi. Kemudian penata laksananya tentunya kalau dia sesak dikasih oksigenasi. Kalau dia hipovolemia tentunya akan pemberian cairan parenteral atau infus. Kemudian obat antivirusnya oseltamivir 75 gram ya. Kemudian amantadin bisa diberikan pada awal infeksi. Kemudian dianjurkan untuk pencegahan bagi orang yang terpajan, sama antibiotik, antiviral ya. Tentunya kalau obat-obat ini ada obat-obatan antivirus memang ya. Nah, APD bagi kesehatan. Pada petugas kesehatan ada sarung tangan, masker, pelindung mata, gaun pelindung, topi, apron, pelindung kaki. Oke, nanti kalian kalau sudah di rumah sakit akan familiar ya dengan bahasa-bahasa ini. Ya. Nah, biasanya diagnosa yang muncul apa nih pada pasien flu burung? Kalau dia sesak, tentunya kan bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau bedanya bersihan jalan nafas dengan pola nafas, ketika dia ada sekret berarti dia bersihan jalan nafas. Tapi kalau dia hanya karena sesak tanpa adanya sekret berarti pola nafas tidak efektif. Misalnya wheezing ya, asma. Nah, itu biasanya pasien-pasien yang pola nafas tidak efektif. Kemudian hipertermi, defisit nutrisi ya, karena pasti dia akan tidak nafsu makan tadi dari gejalanya ya. Hipovolemia akan kekurangan cairan, nyeri akut. Oke. Next. Oke. Untuk flu burung ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nanti kita bisa bahas di komen ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita next ya. Selanjutnya adalah severe acute respiratory syndrome atau biasa di SARS atau biasa kalian menyebutnya gangguan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus ya. Beda sama ISPA ya. Kalau infeksi saluran pernafasan atas biasanya kalian flu, batuk. Nah, itu biasanya bakteri ya. Kemudian kalau ini dari virus corona dengan kumpulan gejala klinis yang sangat berat. Itu kemudian sindrom pernafasan akut berat yang merupakan penyakit infeksi pada jaringan paru manusia yang penyebabnya adalah coronavirus. Nah, sekarang ini kan kalian sedang berada di pandemi coronavirus. Nah, ini adalah penyakit SARS ini yang gejalanya dia lebih ke infeksi saluran nafas awalannya. Oke, kita bahas ya. Agen penyebab dari SARS ini adalah coronavirus ya. Coronavirus berasal dari kata corona yang artinya adalah crown atau mahkota. Penyebab secara langsung atau tidak langsung melukai paru-paru seperti pneumonia penyebabnya ya. Tekanan darah yang sangat rendah, shock, terhidup makanan ke dalam paru, beberapa transfusi darah, kerusakan paru-paru karena menghirup oksigen konsentrasi tinggi, emboli paru, cedera pada dada, dan trauma hebat. Itu adalah penyebab dari SARS. Kemudian faktor predisposisinya adalah ada faktor diri, faktor lingkungan. Dari faktor dirinya bisa dari umur, jenis kelamin, status gizi, kelainan kongenital, imunologis, BBLR, dan prematur. Dari umur, dari usia, biasanya usia lansia yang akan mudah terpapar. Jenis kelamin, mungkin jenis kelamin laki-laki yang lebih ini karena dia dari gaya hidupnya dia merokok, lebih banyak merokok, jadi lebih mudah untuk terjadinya gangguan pada pernafasannya.
Kemudian dari status gizi, tentunya status gizi yang baik akan lebih imunitasnya akan lebih tinggi daripada status gizi yang buruk. Kemudian dari kelainan kongenital, kelainan dari keturunan bisa, kemudian dari imunologis yang memang imunnya ada imun yang bermasalah rendah ya, kemudian BBLR juga berat badan lahir rendah dan prematur, itu biasanya lebih cenderung mudah untuk terkena SARS. Kemudian dari faktor lingkungan, tentunya dari pola hidup kita, asam rokok, keterpaparan terhadap infeksi, sosial ekonomi, kepadatan tempat tinggal, cuaca, dan polusi udara juga akan mempengaruhi dari kita terkenanya SARS ya. Kemudian kekurangan vitamin, tingkat sosioekonomi yang rendah, tingkat jangkauan pelayanan kesehatan yang rendah, menderita penyakit kronis, aspek kepercayaan setempat dan praktek pencarian pengobatan yang salah itu juga bisa menyebabkan SARS ya. Nah, kalau pencetusnya, faktor pencetusnya yaitu dari coronavirus. Jadi kalau ditanya penyebab dari SARS adalah coronavirus. Virus ini stabil pada tinja dan urin pada suhu kamar selama 1-2 hari dan bertahan hidup lebih dari 4 hari pada penderita diare. Bayangkan, virus ini bisa menetap di urin kita, menetap di tinja kita itu selama 1-2 hari. Jadi segeralah melakukan penanganan ya kalau misalnya sudah merasakan gejala-gejala. Kemudian corona menyebar lewat udara, masuk melalui saluran pernafasan, lalu bersarang di paru. Kalau sudah bersarang di paru, dalam tempo 2-10 hari baru akan meradang, bernafas semakin sulit. Makanya gejala pada corona lebih banyak adalah sesak ya, dari batuk, sesak ya. Nah, metode penularannya bisa melalui udara serta kontak langsung dengan pasien atau terkena cairan dari pasien tersebut. Misalnya terkena ludah nih saat pasien bersin dan batuk, bahkan bisa melalui barang-barang yang terkontaminasi, barang yang digunakan oleh pasien SARS itu juga bisa. Patofisiologinya sendiri dari SARS itu akan melibatkan saluran nafas bagian bawah dibandingkan saluran nafas bagian atas. Saluran nafas bagian bawah seperti sel-sel atau sasarannya lebih banyak dibandingkan dengan trakea maupun bronkus. Jadi lebih dalam lagi sasarannya, paling bawah. Oke ya, ini patofisiologisnya dari tadi kita terkena dari transmisi atau penularan melalui droplet. Dari droplet ya, air liur, kemudian dari udara yang terkontaminasi, kemudian akan menempel di saluran pernafasan kita, sel epitel saluran nafas kita, saluran nafas bagian bawah, hingga dia bisa virus itu masuk ke aliran darah maupun masuk ke paru-paru. Kalau udah masuk ke paru-paru, dia akan terinkubasi 2-10 hari sampai munculnya gejala. Virus itu akan bereplikasi hingga akhirnya mempengaruhi reaksi antigen antibodi imunitas kita, hingga akhirnya dia akan melepaskan mediator untuk untuk mengeluarkan reaksi-reaksi baik itu peningkatan produksi mukus ya, lendir, ataupun reaksi inflamasi, hingga kalau sudah ada produksi mukus dia akan inefektivitas bersihan jalan nafas atau bersihan jalan nafas tidak efektif hingga akhirnya dia batuk, akhirnya ada peningkatan alveoli. Kemudian kalau udah ada peningkatan tekanan alveoli, dia juga akan ada penurunan surface area, penurunan serat elastis, hingga akhirnya gangguan pertukaran gas di masalah keperawatannya. Kemudian kalau dia sudah ada terjadi reaksi di inflamasi, dia akan menimbulkan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas, hingga jika terjadi adalah pertukaran gas gangguan, maka suplai oksigen ke jaringan juga akan menurun, metabolisme anaerobnya juga akan menurun, hingga ada peningkatan karbon dioksida. Oke. Nah, kalau sudah tadi virus tersebut masuk ke aliran darah hingga terjadinya memicu produksi pirogen dan endogen hingga akhirnya bisa meningkatkan suhu tubuh. Nah, muncullah masalah keperawatan hipertermia. Oke, untuk patogenesis dari SARS sendiri ada 2 macam fase. Fase yang pertama di 10 hari pertama pada pasien yang mengidap SARS itu, dia akan muncul adanya infiltrasi atau udara dari sel-sel yang tadi terjadi inflamasi atau peradangan hingga terjadinya bisa membentuk edema dan ada pembentukan di membran hialin yang nantinya akan dapat merusak sel-sel epitel baru di paru-paru hingga akhirnya
sirkulasi darah maupun jalan udara itu menjadi hilang sehingga cairan yang berasal dari pembuluh darah itu bisa masuk ke dalam ruang alveolus. Nah, untuk fase kedua dimulai tepat setelah fase pertama. Jadi setelah fase pertama 10 hari itu, nah setelah 10 hari akan terjadinya sel epitel di bronchialnya hingga bertambahnya sel dinding-dinding lumen alveolus yang akan terjadi pembesaran. Ya, kemudian ditemukan pasti di paru-paru, dinding-dinding paru tersebut ada sel raksasa dengan banyaknya nukleus dalam rongga alveoli. Kemudian dari tanda gejalanya SARS sendiri tentunya kalian sudah familiar ya dengan penyakit pandemi saat ini SARS, corona. SARS ini sama seperti corona ya. Jadi dari demam di atas 38 derajat Celcius selama lebih dari 24 jam, gejala umumnya seperti flu, kemudian adanya batuk ringan hingga berat, biasanya cenderung batuk kering ya. Kemudian satu atau lebih gejala saluran pernafasan bagian bawah yaitu batuk, nafasnya pendek, kesulitan bernafas. Nah, kita bisa melihat dari gejala itu. Kemudian ditambah dari sakit kepala, kaku otot, anoreksia. Anoreksia itu ketidakinginan untuk makan ya. Kemudian lemah, bercak merah pada kulit, bingung, dan diare. Kemudian kalau gejala khas seperti gejala di atas semakin menjadi semakin berat, cepat, dan dapat menjadi peradangan paru hingga pneumonia. Nah, jika terlambat, pasien tersebut bisa saja terjadi komplikasi gagal nafas hingga kematian. Nah, masa inkubasinya itu 2-10 hari. Jadi, satu atau lebih dari keadaan di atas itu dalam 10 hari bisa dikatakan sebagai SARS ya. Oke, kemudian untuk klasifikasinya dia dikatakan stadium 1 ketika dimulainya dari gejala mirip flu itu, influenza itu terjadi 2-7 hari. Nah, kemudian ditandai diikuti dengan demam 38 derajat Celcius tanpa menggigil. Kemudian disertai dengan gejala-gejala yang tidak spesifik seperti sakit kepala, mialgia, anoreksia. Nah, itu hingga diare itu bisa berlangsung 3-7 hari. Nah, ini adalah stadium 1. Nah, lanjut ke stadium 2, dia dikatakan stadium 2 ketika sudah ada gejala-gejala di saluran pernafasannya. Misalnya mengalami batuk kering, sesak nafas ya. Kemudian dia akan berkembang menjadi kegagalan pernafasan hingga memerlukan inkubasi dan ventilasi mekanik. SARS juga dibedakan menjadi 3 derajat. Derajat 1 derajat ringan, derajat 2 derajat sedang, derajat 3 derajat berat. Dikatakan ringan ketika dia ditandai demamnya lebih dari 3 hari, batuk tidak produktif, berarti batuk kering ya, tidak mengeluarkan dahak. Kemudian foto dada tidak ada gambaran pneumonia dan penderita sembuh dengan sendirinya. Nah, ini masih dikatakan ringan. Kalau sudah derajat sedang, dia adanya gejala klasik yang tadi, yang demam, batuk, ditambah kelainan di paru. Nah, penderita akan sembuh dengan baik atau justru jatuh ke derajat berat. Nah, kemudian derajat 3 ini dari derajat yang sedang tadi ditandai dengan ditambah gejala yang sukar bernafas hingga hipoksia, kekurangan oksigen. Kemudian dari komplikasi SARS sendiri ada gagal nafas, gagal hati, dan gagal jantung. Pemeriksaan penunjangnya sendiri tentunya dari pemeriksaan fisik ya, ketika kita melakukan auskultasi dia akan terdengar pernafasan abnormal seperti ronki atau wheezing, kemudian tekanan darahnya seringkali rendah, kulit, bibir, serta kuku penderita tampak kebiruan karena tadi akibat cyanosis, kekurangan oksigen. Kemudian ronsen dadanya juga akan terjadi penimbunan cair karena infiltrat tadi ya. Kemudian CT scan toraknya akan menunjukkan gambar bronchiolitis obliterans organizing pneumonia atau biasa kita sebut BOOP. Nah, pemeriksaan labnya juga kita bisa melihat dari pemeriksaan darah rutin, SGOT, SGPT pada fungsi hatinya, pemeriksaan tes antibodi pada imunitas IgG dan IgM-nya, kemudian PCR ya, pemeriksaan molekularnya pada spesimen dahak, feses, dan darah.
Nah, ini bisa digunakan sebagai pemeriksaan penunjang dari SARS. Kemudian untuk penata laksananya sendiri, ya, kasus dengan gejala SARS harus melewati triase, melewati aturan petugas sudah memakai masker N95, kemudian dikirim ke ruangan bangsal yang sudah disiapkan, berikan masker bedah pada penderita, petugas yang masuk ke ruangan pemeriksaan sudah memakai penggunaan alat proteksi perorangan. Jadi, karena tadi SARS penularannya melalui udara, cairan. Jadi untuk petugas kesehatan wajib menggunakan APD ketika bertemu dengan pasien SARS. Oke, kemudian catat ya dan rinci mengenai tanda klinis, riwayat perjalanan pasien, riwayat kontak termasuk riwayat munculnya gangguan pernafasan pada kontak 10 hari sebelumnya. Jadi kita juga nggak ngerawat, tapi kita juga harus mengidentifikasi jejak atau tracking dari pasien tersebut. Jadi kita bisa melindungi orang-orang yang berada di sekitar dia juga untuk diperiksa seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan fototoraks dan darah. Bila fototorak normal, lihat indikasi rawat atau tetap di rumah, anjurkan untuk melakukan kebersihan diri, kurangi aktivitas dan anjurkan menghindari menggunakan angkutan umum. Nah, ini ya, jadi lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian pengobatan di rumah diberikan antibiotik bila ada indikasi vitamin dan makanan bergizi. Anjurkan pada pasien apabila keadaan memburuk segera hubungi dokter. Kemudian bila fototoraks menunjukkan tadi adanya gambaran infiltrat, maka bisa dilakukan penata laksanaan kasus probable suspect SARS yang dirawat. Jadi sudah harus isolasi di rumah sakit. Kemudian kalau untuk isolasi sendiri, kalau di ruang isolasi harus memperhatikan keadaan umum, kesadaran, tanda vital ya, baik tensi, nadi, nafas, suhu. Nah, itu harus ini. Kemudian terapi suportif bisa misalnya dari vitamin ya, kemudian dari hal-hal yang membuat pasien itu senang dengan terapi-terapi, misalnya boleh terapi murotal ya, terapi musik yang bisa membuat pasien itu merasa tenang. Kemudian antibiotik itu sudah tentu ya untuk menghilangkan virus tersebut. Nah, untuk pengkajiannya sendiri tentunya kita akan mengkaji nih terhadap nyeri pasien, adanya takip new, penggunaan otot, nadi cepat. Nah, batuknya juga kita harus kaji sputumnya, kemudian auskultasi bunyi nafas. Kemudian suhu tubuh ya, kaji juga kegelisahan, jangan-jangan pasiennya memang mengkonsumsi alkohol. Kemudian kaji terhadap komplikasinya, ada demam berkelanjutan atau kambuhan, kemudian faktor perkembangan pasien, baik usia, tingkat perkembangan, kebiasaan sehari-hari, pengetahuan pasien atau keluarga nih, kita juga harus ngaji pasien atau keluarganya tahu nggak terkait penyakit ini gitu ya. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien SARS bisa bersihan jalan nafas tidak efektif, termoregulasi tidak efektif, kerusakan pertukaran gas, dan intoleransi aktivitas. Nah, ini adalah masalah-masalah keperawatan pada pasien SARS. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut pada komen. Silakan yang akan bertanya, dipersilakan.